Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke. Untuk video kali ini kita tetap gak bakalan jauh-jauh dari dunia kampus dulu, karena memang dunia kampus ini sangat luas banget buat kita bahas dan banyak yang perlu teman-teman ketahui. Oke, teman-teman, pernah nggak sih denger ngapain sih kuliah? Ujung-ujungnya juga nanti pengangguran, cari kerja, bla 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 bla. Orang yang nggak tamat SD atau SMP aja bisa sukses, bisa buat usaha dan sebagainya. Ngapain sih kuliah mahal-mahal jauh-jauh, ujung-ujungnya juga susah cari kerja. Banyak lah omongan-omongan yang membuat kita ragu buat kuliah kayak gitu ya. Oke, sekarang saya sedikit memberikan motivasi buat teman-teman semua agar tetap semangat buat kuliah. Oke, gini teman-teman. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang lulusan SD atau SMP yang memang udah sukses, bisa jadi pengusaha dan seterusnya, pertanyaannya adalah apakah kita mampu atau apakah kita bisa sekekeh, istilahnya sekuat mereka, seberuntung mereka yang tanpa memiliki gelar, yang tanpa menjalani jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa sukses seperti itu tuh. Jadi masalah sukses atau tidaknya itu bukan masalah pendidikan, bro. Masalah kerja keras kita, usaha, doa, itu yang terpenting. Kamu bisa kok sukses di usiamu yang muda. Banyak yang terbukti umur belasan tahun udah punya mobil ataupun rumah. Tapi nggak sedikit juga orang yang udah umurnya tua, belum memiliki apa-apa, rumah pun mungkin masih ngontrak dan seterusnya. Itu persoalan apa? Itu hanya persoalan kayak gimana kita memanage waktu kita untuk hidup kita lebih bermanfaat gitu loh. Bermanfaat untuk usaha kita, untuk berdoa, sedekah dan seterusnya, agar rezeki kita lancar kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tidak kuliah ya. Nah, kalau kuliah itu kan memang spesifik, misalkan kita mengambil jurusan fisika atau kimia murni kayak gitu kan. Itu fix murni, belajar kimia aja, fisika aja. Kalau kita di SMA itu kan dulu, kalau saya itu ada IPA, ada IPS. Kalau IPA membahas tentang kimia, fisika, kayak gitu-gitu kan. Kalau IPS kan sosiologi, antropologi dan seterusnya kayak gitu. Itu lebih banyak yang dipelajari. Tapi kalau kuliah memang spesifik banget. Misalkan kayak teman-teman cita-citanya jadi dokter nih. Jadi ya udah mau pelajari tentang kedokteran, ilmu-ilmu tubuh dan sebagainya kayak gitu. Misalkan teman-teman memilih program studi perfilman, nah belajar tentang perfilman dan segala sesuatunya. Itu enggak ataupun susah buat kita dapatkan di luar. Karena apa teman-teman? Memang kalau kita pertanyain di Google banyak kok kak. Google malah lebih tahu semuanya daripada bla 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 dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, Google itu memang kalau kita search misalkan kita search apa, dia pasti nongol kayak gitu kan. Tapi yang bakalan nuntun kita, yang akan memberi pembelajaran untuk kita agar tidak salah arah atau salah melangkah, itu siapa lagi kalau bukan manusia. Nggak semuanya Google itu memberikan kita apa yang kita inginkan kayak gitu. Kalau misalkan kita nanya sama dosen, kalau yang kita nanya sama dosen menjawab. Tapi kalau kita nanya sama Google,
Google pun terkadang nggak nyambung. Kita nanyanya apa, keluarnya apa, gitu. Jadi pendidikan ini, apalagi di era sekarang, itu ada beberapa, contohnya kalau misalkan teman-teman mau jadi PNS, itu ada yang memang SMA ya, ada emang minimal SMA, ada juga yang kuliah. Tapi kan kalau kayak gitu kan otomatis kayak tunjangan gajinya udah beda kayak gitu kan. Kalau misalkan di perusahaan kalau yang misalkan udah kuliah kayak gitu, itu jenjang karirnya juga beda, gajinya juga beda, dan seterusnya. Lulusan yang SMA atau SMP itu juga beda kalau misalnya di perusahaan. Namun untuk sukses itu tidak menjamin. Pendidikan sebagai otoritas kita sukses memang bukan. Oke. Tergantung seperti apa kita berusaha, bekerja keras, berdoa supaya kita mencapai ke titik kesuksesan itu. Karena yang saya pelajari memang banyak yang yang kadang yang tidak selesai kuliahnya tapi sukses, tidak kuliah tapi sukses, kayak gitu ada. Tapi memang yang saya pelajari mereka pekerja keras. Saya pun enggak kalau dibilang pekerja keras pun enggak kayak gitu. Tapi ya itu, tetap usaha, tetap bergerak, jangan sampai berhenti di tempat gitu. Misalnya kita bandingkan dengan pendiri Facebook, atau sama Steve Jobs gitu ya, yang mereka di DO di Universitas Harvard, universitas nomor 1 di dunia. Bro, itu mereka di DO dari universitas nomor 1 di dunia. Jangan bandingkan hidup mereka dengan hidup kita. Kita kalau di DO dari kampus sini, ya no problem bagi orang. Nggak terlalu diperhitungkan kayak gitu loh. Tapi seberapa besar usaha teman-teman itu nanti, balik lagi. Mungkin usaha mereka ketika merintis Facebook ataupun Apple itu lebih besar, kerja kerasnya lebih besar. Nah, harapannya teman-teman jangan terlalu membandingkan kesuksesan itu ada pada pendidikan. Tapi pendidikan itu setidaknya bisa menjembatani kita untuk sukses. Sekarang kalau misalkan teman-teman cepat menyerah, tertelan oleh zaman nantinya. Jadi tetaplah bergerak, tetap berusaha, kerja keras, berdoa yang pastinya. Dan insya Allah itu akan lancar, insya Allah. Dan sekali lagi, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau teman-teman punya biaya untuk sekolah, untuk pendidikan, monggo silakan untuk belajar untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi, karena ilmu itu luas banget, banyak banget. Jadi emang benar-benar teman-teman harus tetap belajar. Dan bagi teman-teman yang mampu mungkin silahkan untuk melanjutkan. Bagi yang belum beruntung kan pasti mereka menginginkan, namun terkadang terkendala oleh keadaan kayak gitu. Nah, dari sinilah mungkin kita mendapatkan pembelajaran bahwasanya pendidikan itu penting, jangan disia-siakan. Kalau orang tua bisa ataupun mampu untuk menguliakan kita terima, kita jalani kuliah itu dengan baik, karena itu adalah amanah. Soalnya banyak teman-teman yang ada di luar sana ingin kuliah, tapi ya keterbatasan finansial atau keterbatasan segala sesuatunya itu membuat mereka tidak bisa kuliah.
seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, di dunia kampus atau pendidikan itu kita bisa mengikuti berbagai organisasi UKM komunitas. Tapi kalau kita nanya sama Google cuman tahu nama komunitasnya aja, itu pun kalau tahu semua. Tapi secara prakteknya kita susah teman-teman, karena kita butuh relasi. Kita kerja pun kita butuh relasi teman-teman, cari kerja pun kita butuh relasi. Jadi pentingnya kuliah di sana sih. Kita ikut organisasi, kita banyak relasi, kita kuliah, ilmu kita bertambah. Karena ingat sekali lagi, nggak semuanya Google itu paham apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Nggak semuanya Google itu paham, yakinlah. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah, silakan kuliah. Bagi yang masih nabung, semoga dipercepat tabungannya, meningkat untuk bisa kuliah. Yang sudah S1 mau lanjut S2, saya doakan semoga lancar. Dan teman-teman yang niatnya untuk kuliah semoga dilancarkan. Yang usaha pun semoga dipermudah. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom bawah komentar. Oke teman-teman, sampai sini dulu video saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat pagi, bye.